Selamat pagi Pak Us, mari silahkan masuk. Ya, Silahkan duduk Pak Us. nah, baik, terima kasih. Bagaimana Pak Us, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, kemarin saya dengar informasi bahwa hari ini Ibu ada coaching ya? Oh benar sekali Pak, saya hari ini rencananya akan melakukan coaching dengan Pak Sefri. Oh ya, kira-kira Ibu bisa kok tidak kalau saya melakukan pengamatan terhadap Ibu waktu coaching nanti? Oh sangat bisa sekali Bisa. Pak Us, justru saya merasa bangga kalau saya diamati, sehingga kalau misalnya ada kesalahan atau hal-hal yang kurang kan Bapak bisa memberitahunya kepada saya. Baik, kalau begitu sebelum melakukan coaching saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, bisa ya Bu? Oh silahkan Pak Us. Jadi baik. Jadi ketika Ibu melakukan coaching nanti, saya akan mengamati baik itu coach maupun coachee terkait dengan terutama bagian coach terkait dengan kira-kira sudah sesuai dengan kompetensi coaching atau belum, terus sudah sesuai dengan alur titra atau belum. Ya seperti itu ya Bu. Oke baik, Baik. Pak Us. Sebelum kita mulai coaching dengan Pak Sefred, kira-kira Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Menurut saya Pak Us, hal yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini, yang pertama itu indikatornya itu di kesadaran penuh, lalu yang berikut mendengar aktif Pak Us. Oh ya, dari dua kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, Ibu mau saya amati lebih spesifik yang mana? Di bagian kesadaran penuh Pak Kesadaran Us. penuh ya Bu. Baik, kalau begitu untuk coaching kali ini kira-kira Ibu mau mengembangkan indikator ketercapaian tujuan seperti apa? Saya ingin agar ketika coaching ini berlangsung terhadap Pak Sefrit itu bisa menemukan solusi untuk persoalannya hari ini. Oh ya, seperti itu ya Bu. Jadi baik, kebetulan Pak Sefrit sudah datang. Ibu bisa langsung coaching sama Pak Sefrit, dan jangan lupa ya, Mari Pak Sefrit, silahkan duduk Pak Sefrit. Iya. Dan setelah Ibu coaching dengan Pak Sefrit, setelah itu kita akan berbincang lagi ya Bu. Oke, baik Pak. Ya. Baik Pak. Baik, Pak Sefrit sudah ada, silakan coaching sama Pak Sefrit. Oke Pak Sefrit. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini Pak Sefrit? Kabar baik. Oke. Baik Pak Sefrit. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Iya Ibu. Kenapa saya merasa perlu hari ini kita bertemu untuk melakukan coaching, karena saya amati belakangan ini Pak Sefrit itu kelihatan sering murung dan suka melamun. Iya Ibu. Sebenarnya ada masalah apa Pak Sefrit? Ya, terima kasih Ibu. Tentu hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena kita sudah bertemu. Ada hal yang perlu saya sampaikan Ibu, karena dalam melaksanakan aktivitas Ibu saya kurang bersemangat Ibu. Melaksanakan aktivitas di sekolah itu sampai hari ini saya kurang bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Oh, kira-kira kenapa Sefrit tahu kenapa itu? Iya Ibu, Bisa sebenarnya terjadi. ada satu persoalan yang saya hadapi dalam keluarga saya Ibu. Saya sebulan terakhir itu ada keluarga saya, dalam hal ini kakak saya 2 orang itu mereka meninggal, dan hal ini yang membuat saya kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah. Oh, mohon maaf Pak Sefrit, saya tidak pernah mendengarkan info tentang ini, dan terima kasih Pak Sefrit sudah mau jujur. Lewat kesempatan ini saya mau menyampaikan duka cita saya buat Pak Sefrit. Semoga Pak Sefrit dan keluarga dikuatkan ya Pak Sefrit. Iya, terima kasih Bu. Oke baik Pak Sefrit. Jadi sebagai manusia Pak Sefrit, kita harus sadar bahwa hidup ini tidak ada yang abadi. Iya. Kita semua yang hadir saat ini juga pasti suatu saat akan mati. Iya. Hanya belum tahu waktunya kapan. Tetapi Pak Sefrit juga harus sadar bahwa Pak Sefrit juga kan seorang guru yang punya tanggung jawab di sekolah. Iya. Atau bagaimana Pak Sefrit, menurut Pak Sefrit? Ya tentu
hal ini bukan merupakan satu persoalan yang saya tidak mau untuk melaksanakan tugas, tetapi saya percaya melalui hal-hal seperti mencari bercerita dengan teman lain atau melakukan hal-hal yang dapat menghibur saya, tentu saya akan terhibur dan kembali pulih dan akan kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Ibu. Iya Pak Sefrit, apalagi kan saat ini tanggung jawab kita sebagai guru itu kan berat. Ya. Kita kan saat ini sudah ada di kurikulum merdeka, kita sudah ada di era digitalisasi, jadi perkembangan itu semakin hari semakin pesat. Ya. Nah kalau kita tidak ikut perkembangan Pak Sefrit, kita akan tertinggal. Ya. Apakah Pak Sefrit mau terus menerus ada dalam kondisi duka seperti ini? Tentu tidak, Ibu. Yang pasti melalui hal-hal yang bisa menghibur, tentu saya berupaya untuk bisa kembali bekerja sebagaimana mestinya. Jadi menurut Pak Sefrit sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya saya tetap berusaha, Ibu, bisa mencari hiburan-hiburan, contoh bisa berbagi dengan teman lain, bercerita dengan teman lain. Saya pikir melalui hal-hal ini saya akan terhibur, bahkan pula bisa kembali beraktivitas sebagai biasa. Oke baik Pak Sefrit, saya yakin Pak Sefrit pasti bisa. Pasti bisa. Oke Pak Sefrit, jadi terima kasih ya untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih Pak Sefrit sudah mau di coaching. Harapan saya Pak Sefrit tetap semangat ya Pak Sefrit. Ya, terima kasih. Oke Pak Sefrit, oke ya, terima kasih ya Pak Sefrit untuk waktunya. Ya. Jadi baik Ibu, saya sudah mengamati Ibu melakukan coaching dengan Pak Sefrit. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya mau tanya ke Ibu, kira-kira menurut Ibu bagaimana dari penilaian Ibu sendiri terkait dengan coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Baik Pak Us, terima kasih Bapak sudah mengamati saya selama saya melakukan coaching terhadap Pak Sefrit. Jadi menurut saya ketika saya menilai diri saya sendiri dalam coaching tadi, menurut saya sudah bagus Pak. Kenapa demikian Ibu mengatakan kalau sudah bagus? Saya mengatakan demikian karena saya berusaha untuk membawa coach saya tadi yaitu Pak Sefrit untuk bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya? Oke silakan Pak Us. Dari hasil pengamatan tadi ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Sefrit, saya lihat memang betul Ibu sudah benar-benar dalam keadaan kesadaran penuh, dan Ibu juga sudah coaching sesuai dengan kompetisi yang sesuai dengan kompetensi coach itu sendiri, yang mana Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini menemukan solusinya itu sendiri. Ya. Lalu bagaimana respon Ibu ketika saya menyampaikan hasil pengamatan ini? Baik Pak Us, terima kasih. Jadi saya merespon dengan baik apa yang telah Bapak amati dan nilai. Tetapi menurut saya sebagai manusia tentu masih banyak hal-hal yang kurang, banyak hal-hal yang harus saya benahi dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya, termasuk di dalamnya mungkin tadi masih ada hal-hal yang kurang, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, dan itu akan saya perbaiki. Siap. Nah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Ya itu tadi Pak Us yang saya sampaikan, bahwa saya akan lebih mengembangkan kompetensi di membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk menjadi supervisor hari ini, sehingga bisa mengamati Ibu waktu melakukan coaching. Terima kasih ya Bu. Pak Us, terima kasih. Selamat pagi Pak Us. Selamat pagi. Mati sudah.
Silahkan Ibu. Selamat pagi Pak Sefrit. Selamat pagi Ibu Dewi. Silahkan duduk. Iya baik Pak. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang bisa saya bantu. Baik Pak Sefrit. Jadi saya dengar katanya hari ini ada coaching ya dengan Pak Mere. Ya, betul sekali. Kebetulan kemarin ada informasi dari beliau. Hari ini kami akan melakukan coaching terhadap persoalan yang dialami oleh beliau. Oke baik Pak Sefrit. Jadi terima kasih. Apakah saya boleh mengamati ketika Bapak melakukan coaching? Ya, boleh Ibu. Oke Pak Sefrit. Ya. Kalau saya diperbolehkan sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bisa ya Pak? Bisa. Pada saat melakukan coaching saya akan amati baik coach maupun coaching. Nah, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya buat. Ya. Kira-kira coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian apakah Bapak sudah menerapkan kompetensi coaching atau belum? Ya. Nah, sebelum kita mulai dengan coaching kali ini dan saya mulai dengan proses pengamatan saya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Apakah bisa? Bisa. Oke, pertanyaan yang pertama Pak Sefrit, kira-kira Pak Sefrit ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, tentu kalau di sini yang perlu dikembangkan, kompetensi yang perlu dikembangkan itu ada kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua Pak Sefrit, bagaimana yang di bagian mana yang ingin Bapak mau untuk saya amati lebih spesifik dari kompetensi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Terkait dengan itu mungkin ada rencana aksinya, dan di situ pun juga perlu ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif. Itu mungkin hal yang perlu diamati, bahkan secara spesifik dari kompetensi yang disampaikan. Oke baik Pak Sefrit, jadi akan saya amati sesuai dengan apa yang Bapak inginkan ya. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga Pak Sefrit, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan saat ini? Ya, indikator yang dikembangkan itu mungkin mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan berbagai pertanyaan untuk membantu coach untuk menemukan solusi terhadap apa yang dialami saat ini. Baik Pak Sefrit, kebetulan Pak Mere juga sudah datang. Ya. Silahkan Bapak melakukan coaching bersama, dan jangan lupa ya sebentar setelah selesai coaching saya akan bertemu lagi dengan Bapak untuk berbincang-bincang tentang beberapa hal. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Oke, mari Pak, silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak Silakan Mere. duduk. Ya baik, tentu sesuai dengan informasi kemarin Pak, ada hal yang mau saya sampaikan kepada Pak. Jadi begini Pak, kemarin saya sempat informasi ke Pak bahwa saya ini ada mengalami kendala sedikit di sekolah. Iya. Nah, kendala yang terkait dengan keaktifan guru ini, setelah 17 kita masuk kembali, ada beberapa guru yang sudah kurang aktif di sekolah, seperti itu. Oh ya, berarti persoalannya adalah keaktifan guru di sekolah setelah melakukan kegiatan 17-an. Iya. Ya, tentu kira-kira apa yang harus dilakukan Pak sehingga bisa mengatasi hal yang guru saat ini tidak aktif atau datang terlambat atau bagaimana? Mungkin ada hal. Ya, yang pertama saya rasa untuk dapat mengatasi hal ini saya perlu dikunci. Oh iya, betul. Yang pertama. Yang kedua, saya akan menciptakan hal-hal yang dapat mengaktifkan guru-guru di sekolah,
terkait dengan kegiatan tertentu yang melibatkan teman-teman guru. Ya. Dari situ saya rasa mereka bisa aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi melalui kegiatan coaching kita hari ini akan membantu Pak untuk membantu teman-teman yang saat ini tidak aktif di sekolah. Terus yang kedua tadi melakukan hal-hal yang mendorong teman-teman di sekolah untuk bisa aktif. Kira-kira hal apa saja Pak? Ya. Jadi selama ini setelah saya melihat ada teman-teman guru yang sudah tidak aktif selama ini, setelah 17 itu saya membuat beberapa program yang melibatkan teman-teman, yang melibatkan teman-teman guru dan yang tidak aktif masuk di dalamnya. Jadi program yang saya buat itu kan salah satu membuat aksi nyata dalam PMM. Itu saya juga melibatkan teman-teman guru dan juga sekarang sementara mengadakan kegiatan latihan pramuka. Nah ini saya menjadi pembina dan saya masukkan teman-teman guru sebagai pelatih setiap sore. Nah seperti itu. Namun ada beberapa teman walaupun sudah membuat kegiatan yang melibatkan teman-teman juga ada yang masih belum aktif sampai saat ini. Seperti itu. Mungkin sudah diinformasikan kepada teman-teman yang belum aktif saat ini. Sudah diinformasikan. Bahkan kemarin saya buat jadwal itu sesuai dengan keaktifan guru. Jadi guru yang kurang aktif ini saya padukan dengan guru yang aktif. Nah, ini untuk mengatasi jangan sampai di satu saat satu sore yang ada jadwal latihan dua-duanya tidak aktif. Makanya kemarin saya buat satu aktif satu tidak aktif dan ternyata betul yang sering hadir itu hanya guru-guru yang aktif. Kalau boleh tahu kira-kira respon mereka terkait dengan jadwal yang sudah Bapak buat, kira-kira respon dari teman-teman itu seperti apa? Sampai mereka ini alasan mereka tidak ikut dalam kegiatan ini. Yang pertama itu umur. Umur mereka sudah mencapai 60 tahun, tinggal 1-2 tahun lagi pensiun. Yang kedua lama mengajar guru ini sudah terlalu lama. Ada yang guru yang mengajar sudah sampai 40 tahun. Jadi karena mungkin sudah lama mengajar, sudah bosan, sementara mereka berpikir juga tinggal 1-2 tahun pensiun mau bikin apa kegiatan seperti ini. Jadi serahkan kita yang muda-muda untuk atas itu kegiatan. Tentu saya sepaham dengan Pak juga. Tentu kalau kita sudah mendekati usia yang pensiun, tentu hal yang kita lakukan pun juga sudah berkurang. Aktivitas kita di sekolah pun juga akan berkurang kalau usia kita sudah lanjut. Usia kita sudah lanjut pasti aktivitas pun berkurang. Namun saya percaya bahwa Pak akan mampu untuk mengatasi teman-teman yang saat ini mungkin masih jangka waktu dalam bekerja itu masih panjang. Pasti mereka akan berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Tentu melalui hal ini Bapak percaya semua akan bisa. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Seperti itu Bapak. Oke, kalau begitu intinya saya sudah bisa menemukan solusi untuk hal ini. Tentu melalui hal ini pasti semua akan bisa. Mungkin hanya begitu dan terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mere. Terima kasih. Sukses ya Pak ya. Sukses ya. Oke, baik Pak Sefrit sudah melakukan coaching dengan Pak Mere. Nah, setelah selesai melakukan proses coaching ini Pak Sefrit, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira menurut Bapak sendiri, dalam Bapak menilai diri Bapak sendiri, kompetensi apa yang sudah baik dalam diri Bapak ketika melakukan coaching tadi? Tentu kompetensi terkait dengan diri saya mungkin ada kesadaran penuh. Kesadaran penuh ini terus ada
mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach tadi. Oke, baik Ya. Pak Syafri. Jadi menurut Bapak apa yang membuat Bapak menilai demikian? Uh, yang membuat saya untuk menilai coach tadi atau itu dengan melakukan hal-hal yang tadi itu sudah disampaikan terkait dengan memberikan solusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach agar mampu untuk bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saat terjadi. Oke, baik Pak Syafri. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Ibu. Oke. Saya mengerti tadi bahwa Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Ya. Dan tadi juga Bapak sudah benar-benar dalam kesadaran diri penuh sehingga bisa fokus pada masalah Pak Mere tadi. Ya. Dan Bapak juga sudah sangat sesuai ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Itu penilaian saya selama pengamatan tadi Pak. Ya. Pertanyaan berikut, bagaimana respon Bapak mendengar hasil pengamatan saya? Respon terhadap pengamatan Ibu tentu sangat membangun ketika untuk melakukan sesuatu. Melalui hal ini saya mampu untuk bisa melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik Pak Syafri. Jadi pertanyaan saya yang terakhir ya Pak. Ya, silakan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Nah, kompetensi yang perlu dilakukan itu mungkin ya yang paling penting itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga mampu untuk melakukan atau menemukan apa yang solusi terhadap apa yang saat ini. Oke, Pak Syafri. Jadi terima kasih ya Pak Syafri sudah melakukan juga coaching. Ya. Harapan saya Bapak terus semangat ya, untuk melakukan coaching terhadap guru-guru Bapak. Sampai jumpa ya Pak Syafri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Syafri. Mari masuk. Silakan duduk. Ini Bapak ada sibuk hari ini kok? Ini tidak terlalu sibuk juga, saya hanya mau menunggu ini coaching. Kami nanti melakukan coaching di sini. Oh, ini hari melakukan coaching. Iya, betul. Oh ya, berarti tentu sekali juga Pak. Kebetulan Pak melakukan coaching hari ini. Kira-kira Pak bisa izinkan saya hari ini untuk bisa mengamati apa yang dilakukan Pak? Oh ya, bisa Pak. Bisa. Oke, ya. Jadi kalau begitu pada saat Pak melakukan coaching, saya akan amati coach maupun coach dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Bisa. Bisakah kalau saya bertanya sedikit tentang? Bisa. Ya, baik Pak. Dalam melakukan coaching hari ini, tentu Bapak kira-kira ada yang perlu dikembangkan atau kompetensi yang perlu dikembangkan hari ini. Baik Pak Syafri. Memang rencana saya melakukan coaching hari ini memang sambil dinilai. Yeah. Dan beberapa kompetensi yang saya kembangkan tentunya semua, yaitu kesadaran penuh, yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, dan yang ketiga mendengar aktif. Ya, jadi ketiga-tiga seperti saya nanti ingin kembangkan itu semua. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang akan dilakukan tentu ada kesadaran penuh yang perlu sebagai kompetensi yang perlu dilakukan. Ya, ada kesadaran penuh, mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya. Nah, kira-kira bagaimana
nanti Pak, kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk saya amati lebih spesifik dari kompetensi yang nanti disampaikan. Uh, yang kompetensi yang lebih spesifik yang saya inginkan supaya Bapak bisa kembangkan untuk saya itu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, karena saya rasa dengan itu, dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menemukan solusi untuk coach itu. Oh ya, tentu kompetensi yang lebih diutamakan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikatornya dari kecepatan tujuan yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa yang dari kegiatan hari ini yang saya harapkan indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi ini yakni untuk menemukan solusi dari coaching. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak. Nanti Pak izinkan saya nanti saya tetap dulu untuk mengamati Siap. apa yang akan dilakukan hari ini. Tentu coachingnya sudah ada. Nanti saya izin nanti Pak sebentar kalau sudah lakukan kegiatan ini saya masih perlu dengan Bapak. Siap, bisa. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Ini Pacific kebetulan coachnya sudah datang, jadi saya rasa kita langsung mulai. Bapak bisa langsung mengamati ya sesuai dengan kompetensi dari coaching. Ibu waktu dari sana jam berapa? Jam 10 Pak. Oh, jam 10 dari. Iya. Oh ya. Oke Pak. Jadi baik Ibu, saya dengar informasi ini bahwa Ibu punya masalah yang sangat luar biasa. Tapi saya rasa ini mungkin masalah ini kan bisa kita atasi dengan melakukan coaching hari ini ya Bu. Kira-kira masalah apa yang Ibu sampaikan kemarin? Saya juga rasa belum masih penasaran masalahnya seperti apa. Baik Bapak, jadi terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktu bagi saya untuk bertemu dengan saya hari ini. Harapan saya setelah bertemu dengan Bapak, masalah yang saya hadapi saat ini bisa saya selesaikan. Nah, yang saya hadapi saat ini Bapak adalah saya sering datang ke sekolah terlambat Pak. Ibu datang terlambat ke sekolah sering ya? Iya, sering. Sering terlambat sekolah. Nah, kira-kira itu masalahnya apa Ibu sampai terlambat itu? Mohon maaf Pak, Bapak kan mungkin tahu bahwa jarak rumah saya ke sekolah sangat jauh Pak. Lalu yang berikut anak-anak saya juga masih sangat kecil dan di rumah juga tidak ada pengasuh untuk bisa mengasuh mereka Pak. Oh iya. Dari jarak yang sangat jauh, terus anak-anak masih kecil. Nah, itu yang mempengaruhi sehingga Ibu datang terlambat. Iya. Nah, untuk kira-kira bisa tidak solusi untuk menemukan, bisa tidak ada cara lain sehingga Ibu tidak terlambat lagi seperti itu. Rencana apa? Apa rencananya supaya Ibu jangan terlambat lagi? Rencananya. Baik Bapak, jadi rencananya saya juga ingin agar hadir tepat waktu di sekolah Bapak. Untuk itu saya sudah berpikir untuk saya datang ke sekolah lebih awal lagi agar saya tidak terlambat masuk sekolah. Lalu setelah itu saya juga akan mencari pengasuh untuk mengasuh anak-anak saya yang masih kecil Pak, agar saya tidak terlambat ke sekolah. Ya. Jadi untuk ini penilaian selama ini ya, penilaian selama ini kalau saya berikan skala dari 1 sampai dengan 10 itu kira-kira keaktifan Ibu di sekolah atau yang sering terlambat tuh di tingkat yang berapa? Menurut saya mungkin di 6 ya Pak. Di 6. Kira-kira kenapa sampai Ibu menilai bahwa Ibu di posisi 6? Ya karena kalau saya sering datang ke sekolah terlambat kan saya juga masuk ke kelas terlambat Pak. Oke, baik. Ibu sudah memberikan solusi terkait dengan masalah Ibu, yakni Ibu akan datang lebih awal ke sekolah. Seperti itu ya Bu? Iya Pak. Nah, jadi oke, baik, sampai di sini kira-kira apa yang didapatkan dari coach kita hari ini? Baik, terima kasih Pak. Melalui coaching hari ini
saya bisa sadar bahwa datang terlambat ke sekolah itu ternyata hal yang salah, apalagi saya sebagai seorang guru, Pak. Saya kan seharusnya menjadi teladan untuk anak-anak murid di sekolah ini, tapi nyatanya kan saya sebagai guru saya yang sering datang terlambat. Untuk itu saya berpikir dan saya berjanji bahwa saya harus merubah kebiasaan terlambat saya agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dengan cara saya datang ke sekolah lebih awal, lalu saya bisa mengatasi persoalan pribadi saya di rumah agar tidak mengganggu pekerjaan saya. Jadi baik, saya dengar Ibu sampaikan bahwa nanti akan merubah atau berusaha untuk kurangi aktivitas sehingga bisa datang lebih awal. Iya, Pak. Nah, kira-kira ini Ibu mulai kapan ini? Mulai besok, Pak. Mulai besok. Iya, Pak. Oke, baik, saya rasa seperti itu. Jadi mulai besok Ibu bisa apa yang sudah bisa jalankan, Ibu punya pikir, Ibu punya merubah, Ibu punya tindakan aktivitas yang selama ini kurang, lebih banyak kesibukan di rumah, sehingga bisa mengurangi agar tidak datang terlambat lagi, ya Bu. Baik, Pak. Baik, seperti itu saja. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu, ya Bu. Baik, terima kasih, Baik, Pak. oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Silakan. Sudah selesai. Oke, baik. Pak sudah laksanakan coaching hari ini. Ya, Pak. Ya, tentu saya sudah mengamati apa yang telah dilakukan Pak hari ini. Baik, Pak. Tadi Pak sudah melakukan kegiatan coaching terhadap Ibu sebagai coaching. Boleh saya bertanya? Bisa. Oke, baik. Menurut Bapak, ya bagaimana Bapak menilai diri sendiri dan kompetensi tadi? Baik, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa saya ingin mengembangkan 3 kompetensi sekaligus. Dari ketiga kompetensi ini yang saya lihat yang agak bagus, itu di mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya rasa mulai baik, seperti itu. Ya. Apa yang membuat Pak menilai demikian? Ya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, coach sendiri bisa menemukan solusi atas masalahnya. Oh iya, ya. Melalui pertanyaan tadi, kompetensi tadi, kunci dapat menemukan solusi terhadap apa yang dia dialami. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Bisa, Pak. Oke. Sesuai dengan pengamatan saya tadi, Pak sudah melakukan coaching dan Pak benar-benar dalam kesadaran penuh, ya, sehingga bisa fokus pada masalah kunci. Nah, Pak juga sudah sangat sesuai ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kunci bisa menemukan solusi terhadap apa yang dialami sendiri. Bolehkah saya bertanya lagi, Pak? Bisa, Pak. Oke. Pertanyaannya, bagaimana respon Pak ketika mendengar hasil pengamatan yang saya sampaikan? Baik, saya rasa sangat senang, cukup senang karena hasil pengamatan Bapak bernilai positif, akhirnya mendukung saya. Memang saya sudah sempat melihat bahwa saya sendiri bisa menilai sendiri bahwa saya punya pertanyaan berbobot yang agak bagus, sehingga menurut saya hasil pengamatan Bapak sesuai dengan yang saya inginkan. Iya. Jadi saya rasa itu sangat sesuai. Saya terima kasih banyak. Iya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi baik, dari hasil pengamatan Bapak tadi sudah disampaikan hasil pengamatannya bahwa saya ini sudah agak baik di mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya masih 2 kompetensi yang kurang, yaitu kesadaran penuh dan mendengar aktif. Mungkin kedua kompetensi ini yang akan saya kembangkan nanti. Oke, terima kasih Pak. Mungkin hanya demikian. Baik, Pak. Saya terima kasih banyak sudah menerima saya untuk melakukan supervisi hari ini. Tentu apa yang dilakukan menjadi sebuah
motivasi dan dorongan untuk kita terus beraktivitas dengan baik di sekolah kita masing-masing. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.